Halo semua, selamat datang di channel Bahas Kisah. Channel yang menceritakan kisah-kisah seram di masyarakat. Saya akan menceritakan kisah mistis, rumah kosong Darmo Surabaya, hingga cerita pesugihan ruang bawah tanah. Rumah hantu Darmo Hadir, sebuah nama yang kini jadi legenda di kota Surabaya. Rumah tak berpenghuni sejak tahun-tahun 1988 itu. Terletak di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Menjadi peringkat nomor 1. Rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya lebih dari 10 tahun. Kabarnya mereka dibunuh oleh jin yang terikat dalam satu perjanjian pesugihan. Tak sedikit warga sekitar yang mengaku mengalami kejadian-kejadian ganjil di sana. Mulai dari suara tangis tengah malam, sampai penampakan yang menjelma jadi seseorang wanita cantik yang menggoda pengguna jalan. Menurut salah satu cerita penduduk yang kesurupan hantu di rumah tersebut, dan tak ingin disebutkan namanya, mengatakan rumah mewah itu merupakan hasil pesugihan sebuah keluarga. Keluarga tersebut mendapat banyak harta, emas, rumah, dan benda mewah lainnya, serta memberikan tumbal dan sesajen sebagai balasannya. Namun, karena keluarga tersebut hendak berlaku curang, dengan sudah tidak memberikan tumbal dan sesajen lagi, serta berniat untuk melarikan diri menggunakan jalur laut, maka para hantu pun langsung menenggelamkan kapal yang keluarga tersebut tumpangi, sehingga seluruh keluarga meninggal. Rumah beserta harta yang dimiliki pun secara tidak langsung diambil kembali oleh para hantu. Alhasil, rumah tersebut hingga saat ini menjadi kediaman mereka, sehingga tak ada orang yang membeli rumah mewah tersebut. Konon rumah ini dibangun di atas makam Ki Seto Gondomayit. Selain kisah tentang pesugihan pemilik rumah, ada pula cerita perampokan yang pernah terjadi di rumah ini yang menewaskan seluruh keluarga. Pembunuhan terjadi di malam 1 Suruh. Setelah tragedi meninggalnya seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah hantu Darmo. Kemudian, sebuah keluarga sempat menyewa rumah mewah itu. Suatu malam, sekelompok perampok membobol serta membunuh semua anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu digadang-gadang merupakan sebuah kutukan untuk siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi yang berani membeli maupun menempati rumah mewah tersebut. Setelah seluruh anggota keluarga yang mendiami rumah tersebut meninggal dunia, keberadaan rumah hantu Darmo begitu terkenal di kalangan pencinta alam gaib di seluruh Indonesia, sehingga tempat itu dijadikan objek wisata horor. Rumah mewah yang memiliki halaman yang sangat luas serta tidak berpenghuni itu habis terbakar pada tahun 1997. Sekarang tinggal puing-puing sisa kebakaran saja. Namun, beredar kabar bahwa terdapat 2 orang yang tidak turut ikut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya tersebut, yaitu 1 orang bayi dan seorang pembantu rumah tangga. Cerita yang beredar, bayi yang sudah tumbuh dewasa itu diketahui sering datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Orang itu tidak pernah turun dari mobilnya. Dia selalu meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa orang itu adalah sang pewaris rumah. Menurut info Sutrisno 51, Satpam Perumahan Puncak Permai menceritakan, rumah itu dulunya dihuni keluarga William. Namun, pada suatu ketika, satu keluarga tersebut tewas semua, tersapu ombak saat liburan di Pulau Bali. Saat di pinggir pantai, pesan makan. Makanan belum dikirim, terus gelombang datang. 7 orang meninggal, bersama pembantunya juga.
ujar Sutrisno yang menjadi satpam sejak tahun 1976 di perumahan Puncak Permai. Sutrisno sebenarnya tidak setuju jika rumah kosong itu disebut rumah hantu. Namun dia juga tidak memungkiri bila sebenarnya rumah itu angker. Banyak kejadian aneh menimpa orang yang melintas di depan rumah itu. Tidak hanya itu, lanjut Sutrisno, penjual nasi goreng juga pernah mengalami hal yang sama. Saat itu pos satpam masih berada persis di samping rumah itu. Saya sedang jaga waktu itu. Saya bingung, penjual nasi itu tiba-tiba berhenti dan mulai menggoreng di wajannya. Setelah berapa lama, dia mengantarkan nasi ke rumah tersebut. Setelah naik 2 sap tangga depan rumah, dia sadar dan langsung lari, katanya. Sutrisno bercerita, tukang nasi goreng baru sadar kalau rumah itu kosong. Dia cerita sama saya, katanya dipesan 7 piring sama perempuan yang di rumah itu, imbuhnya. Setelah kejadian itu, kata Sutrisno, banyak televisi nasional melakukan syuting reality show di rumah itu. Banyak juga orang-orang yang uji nyali di malam hari. Sutrisno hanya mengingatkan kepada masyarakat supaya hati-hati jika berkunjung. Jangan aneh-aneh untuk mengundang atau menantang. Selain itu juga supaya melapor dulu ke polsek terdekat kalau mau mengadakan acara di rumah itu. Hingga kini, rumah hantu Darmo tidak jelas mau diapakan oleh ahli warisnya. Padahal rumah di sekitarnya ketika kosong tak dihuni langsung laku dijual. Harganya beragam antara 3 sampai 11 miliar. Berikut view rumah hantu Darmo. Sumber dari channel YouTube Syahrial Ahmad. Demikian bahas kisah pada video kali ini. Semoga menambah wawasan dan lebih memperkuat iman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis di kolom komentar kisah apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih. Sampai jumpa.